Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada. Hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus Paskah. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kebangkitan Kristus. Berita terpenting. Diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-2 dan 3. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Korintus 15 ayat 2 dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting, atau yang terpenting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Nah, saudara-saudara sekalian, Injil itu berita terpenting, berita yang paling penting. Nah, Injil isinya apa? Tentang siapa? Tentang Yesus dan karyanya, kematiannya, kebangkitannya, dan penampakannya, kemudian kenaikannya ke surga. Jadi, itu berita terpenting, saudara sekalian. Kita bukan hanya memahami Injil, ya, bahwa Yesus pernah hidup, ya, ada seorang yang pernah hidup di bumi ini, kemudian mati di kayu salib, ya, untuk menebus dosa manusia. Kemudian dia bangkit dan naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang. Bukan hanya sekedar percaya seperti itu, tetapi kita harus menghayatinya. Itu baru Injil yang menyelamatkan. Bukan hanya sekedar percaya seperti kita percaya adanya sejarah cerita tentang Gajah Mada. Kalau kita hanya percaya seperti itu, so what? Tetapi Injil itu kabar baik tentang Yesus yang pernah hidup di bumi ini 2000 tahun lalu. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kemudian dia bangkit. Nah, kebangkitan Yesus tidak perlu diperdebatkan lagi, karena memang betul-betul nyata dia bangkit. Sebab kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Ini di ayat 1 Korintus 15 di ayat selanjutnya dikatakan begitu. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, ya, itu sia-sia iman kita. Nggak ada gunanya kita beriman kalau Yesus tidak dibangkitkan. Tetapi yang benar adalah Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada banyak orang, kepada murid-muridnya. Itu nggak bisa dibantah. Kalau itu berita bohong, ya, kekristenan akan mati. Kenapa? Sesuatu dibangun dari kebohongan itu tidak akan bertahan lama. Ya. Jadi saudara sekalian, kita bukan hanya memahami, kita bukan hanya tahu bahwa Yesus mati kemudian bangkit dan menampakkan diri naik ke surga, tetapi kita harus menghayati, ya, maknanya. Dan Yesus mati di kayu salib. Orang yang percaya kepada Dia, ya, kita akan dibangkitkan. Nah, bukti bahwa kita nanti akan dibangkitkan, hidup kita harus seperti Kristus. Hidup sebagai anak Allah yang kepadanya Bapa di sorga berkenan. Dia memberi contoh bagaimana hidup sebagai manusia yang sempurna. Nah, kita yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, hidup kita harus seperti Dia. Nah, Injil itu mengajarkan kita yang percaya untuk hidup seperti Kristus. Injil itu, ya, kisah tentang Yesus dan pengajarannya. Makanya pengajaran Alkitab jangan hanya diambil dari Perjanjian Lama. Tetapi Perjanjian Lama boleh diambil karena dia juga kebenaran yang mendasari, karena orang Kristen Alkitabnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, harus ditarik kepada epicentrum kebenarannya, yaitu Perjanjian Baru, Injil. Injil itu yang menyelamatkan. Artinya yang mengubah manusia yang tadinya berkodrat dosa, manusia berkodrat
dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Dan Injil itu kekuatan yang memberikan kita potensi. Karena dengan adanya Injil, Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri kita, itu memungkinkan kita melakukan ajaran Kristus, ajaran kasih. Ya. Dimanapun Yesus berbuat baik, dimanapun Yesus berada, dia berbuat baik. Makanya ciri orang yang pasti diselamatkan, kehidupannya mengalami perubahan. Kalau hidupnya tidak berubah, jadi Kristen tapi jahat, jangan harap masuk surga. Sebab apa? Orang jahat itu dipastikan akan masuk ke hukuman kekal. Itu udah jelas. Di kitab Wahyu dikatakan, para penipu, penjahat, pembunuh, itu tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Ya, tinggal di langit baru dan bumi yang baru. Makanya kalau orang Kristen masih jahat, ya, saudara mesti mawas diri, ya, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengaku Yesus itu sudah bangkit, tetapi kehidupannya masih dalam perbuatan jahat. Ya. Bertobat, saudara sekalian, karena tidak sesuai dengan kehidupan yang dicontohkan oleh Kristus. Jadi orang yang mengalami kuasa kebangkitan, di mana Roh Kudus tinggal dalam dirinya, itu punya kemampuan untuk hidup suci, hidup berkenan kepada Bapa di sorga. Ya. Dan itu menjadi perjuangan kita. Makanya kita harus keluar dari manusia lama kita, masuk atau memiliki manusia baru. Manusia baru seperti Kristus. Karena siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Jadi kita harus mengalami perubahan demi perubahan. Ya, hidup kita bukan hanya baik, tetapi berkenan dan sempurna. Sempurna itu maksudnya apa? Melakukan kehendak Bapa di sorga. Seperti berita Injil. Ya. Yesus ketika hidup di bumi ini hanya satu, taat dan setia sampai mati di kayu salib. Ya, itu taat. Makanya Yesus punya filosofi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sama kita juga yang mengaku Yesus mati, kemudian bangkit dan menampakkan diri dan naik ke surga. Kita harus hidup mengikuti jejaknya. Hanya orang yang mengikuti jejaknya yang akan sampai kepada Bapa di surga. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita tidak mengikuti jejak Yesus, ya, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Makanya kekristenan sesungguhnya adalah berat. Di Alkitab dikatakan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Pertanyaan itu tidak dijawab, ya memang sedikit. Enggak, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena banyak orang yang berusaha tetapi tidak dapat. Yang berusaha saja tidak dapat, apalagi yang tidak berusaha. Makanya saudara sekalian, menjadi Kristen itu hidup kita jadi berat. Tetapi yang berat itu bisa menjadi ringan kalau kita terus berjuang mengerjakan keselamatan. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dan Allah Bapa akan mengerjakan di dalam diri kita, yaitu kekuatan. Potensi yang dalam diri kita itu akan terus dikerahkan supaya kita memiliki hidup yang berkenan kepada Bapa di sorga. Sebab hanya itu satu-satunya tujuan hidup kita di bumi ini, bagaimana kita menyenangkan hati Bapa di sorga. Ya, baik kita makan, kita minum, atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan untuk kemuliaan Bapa di sorga. Makanya orang yang gejalanya masuk sorga, hidupnya tidak melukai sesamanya. Hidupnya membawa kesejukan bagi sesamanya. Hidupnya membangkitkan gairah orang lain. Hidupnya memberikan nilai tambah kepada orang lain. Sehingga orang di sekitarnya merasakan keharuman hidup kita. Makanya itu menjadi perjuangan kita. Dan kita koreksi diri kita. Ya, apakah hidup kita sudah menunjukkan gejala-gejala di mana hidup kita berkenan kepada Bapa di surga. Untuk itulah kita harus terus-menerus belajar Injil, belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu akan menguduskan kita. Terus-menerus. Jangan sampai berhenti belajar kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Yesus disebut guru. Dia adalah guru agung. Dia mengajarkan kebenaran. Supaya hidup kita dibenarkan. Hanya kebenaran yang mengubahkan kita atau memerdekakan kita. Ya. Karena dunia ini diwarnai begitu banyak pengetahuan-pengetahuan, bahkan ya,
ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Injil, yang bisa menggiring kita masuk ke neraka. Masuk neraka itu bukan sehari, 2 hari, bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tetapi selama-lamanya. Kalau masuk penjara seumur hidup paling 70 tahun. Ya, kita hidup 70-80 tahun. Tetapi di neraka itu kekal abadi selama-lamanya. Jangan sampai kita masuk ke situ. Nah, untuk itulah Yesus datang, ya, mengubah hidup kita sehingga serupa dengan Dia. Dan hanya orang yang hidupnya serupa dengan Dia, yang berjuang, menderita bersama dengan Dia untuk hidup benar, yang akan dimuliakan bersama dengan Bapa di surga. Jadi berita yang terpenting adalah kematian Yesus di kayu salib, kemudian kebangkitannya yang memberikan kita gairah, semangat, spirit untuk hidup berkenan di hadapannya. Biar kita boleh merasakan kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Dan bukti bahwa kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, hidup kita diubahkan makin serupa dengan Kristus, makin hidup berkenan dan makin suci di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.